Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Mustakasari, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Widya Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hubungan hukum dan moralitas. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum dan moralitas memiliki keseimbangan dalam sebuah negara. Keduanya memiliki kepentingan yang sangat penting dan dalam penempatannya kita harus dilakukan secara seimbang. Untuk menempatkan secara seimbang, kita harus memahami dulu apa arti hukum dan apa arti moralitas. Apakah keduanya memiliki hal yang sama atau memiliki suatu perbedaan? Ada yang menyampaikan bahwa hukum adalah peraturan yang mengikat. Ada yang menyampaikan bahwa moral adalah peraturan kehidupan. Untuk menjawab itu semua, kita akan membahas secara bersama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hukum. Sudah banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian hukum menurut sudut pandang masing-masing. Dari sudut pandang tersebut, timbullah definisi-definisi yang berbeda. Hingga ketika kita akan menyimpulkan, kita harus mencari dan memahami definisi-definisi, tidak hanya satu definisi saja. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 4 definisi menurut para ahli. Kemudian yang pertama adalah dari Profesor Dr. Pebros yang mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang memaksa dalam sebuah bermasyarakat. Otomatis bahwa hukum adalah sesuatu yang penting dalam bermasyarakat. Sehingga kita harus menempatkan keduanya secara imbang dan sesuatu yang memaksa. Artinya, apabila kita melanggar, maka akan mendapatkan sebuah sanksi atau hukuman. Kemudian yang kedua, menurut Hammaker, aturan yang menunjukkan sebuah perbuatan secara pergaulan. Otomatis, dalam pendapat ini hukum hanya merujuk pada satu perilaku seseorang dan tidak dalam lingkup yang besar. Dan tidak ada paksaan, tidak ada larangan, tidak ada sanksi dan lain sebagainya. Kemudian pendapat yang ketiga dari Pluto yang menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan sistematis yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki satu tujuan. Pendapat ini semakin menjelaskan bahwa hukum itu sangat penting bagi sebuah negara, apalagi untuk sebuah bermasyarakat. Karena sifatnya mengikat, sesuatu yang mengikat memiliki kekuatan yang kuat. Hingga apabila kita melanggar, kita akan mendapat sebuah sanksi. Kemudian yang keempat itu dari Van Kant yang menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan sistematis yang mengatur secara keseluruhan dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Otomatis dalam pelaksanaannya kita harus mematuhi karena memiliki tujuan mengatur dan memberikan keadilan untuk kepentingan bersama. Segala aspek tersebut harus kita jadikan satu untuk mewujudkan tujuan itu. Setelah kita membahas mengenai pengertian hukum, kita akan membahas mengenai tujuan hukum. Jadi dari beberapa itu, tujuan hukum adalah yang pertama, mengatur sebuah negara dan isinya. Hukum adalah pokok utama dalam sebuah negara. Apabila hukumnya kuat, maka negara tersebut akan lebih kuat. Namun sebaliknya, jika hukum dalam sebuah negara itu lemah, maka negara juga akan melemah. Dalam hal ini, negara begitu erat dengan hukum. Dan yang kedua adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Tidak hanya rakyat, tapi segala isi dalam sebuah negara itu. Entah pemerintah, entah rakyatnya, dan lain sebagainya. Mewujudkan sebuah keadilan. Otomatis, dalam hal ini, hukum tidak memihak siapapun atau golongan manapun. Hukum bersifat netral, karena bertujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh lapisan. Tujuan yang ketiga adalah membangun kesadaran bahwa hukum itu penting. Jadi sekarang ini banyak sekali yang tidak menyadari bahwa hukum itu sangat penting dan sistem hukum semakin dilupakan. Dalam penyelesaian masalah lebih mudah melalui hukum
karena aturannya sudah dibuat dan segalanya sudah diatur oleh undang-undang ataupun peraturan lainnya. Setelah membahas mengenai pengertian dan tujuan, kita akan membahas mengenai unsur hukum. Jadi, unsur hukum adalah mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, hukum memiliki peran penting dalam bermasyarakat, yaitu mengatur. Kemudian yang kedua adalah lembaga yang memberikan atau membuat hukum. Jadi tidak semua orang itu bisa menetapkan hukum, namun ada lembaga yang sudah diberi hak atau wewenang untuk menetapkan sebuah hukum. Tidak semuanya bisa mengatur hukum, tidak semuanya bisa membuat hukum atau menghukum siapapun, tapi sudah ada lembaga yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah hukum diciptakan untuk tidak dilanggar, tapi diciptakan untuk mengikat dan memaksa, ditaati. Secara jelasnya hukum harus ditaati dan tidak untuk dilanggar. Pada dasarnya, semua orang menciptakan hukum untuk ditaati dan tidak untuk dilanggar. Karena apabila dalam sebuah negara memiliki kasus pelanggaran hukum yang banyak, otomatis negara tersebut hukumnya tidak kuat. Sedangkan dari awal, hukum adalah salah satu pokok utama dalam sebuah negara. Saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi karena minimnya kesadaran mengenai sistem hukum. Setelah membahas mengenai pengertian dan tujuan dan unsur, kita akan membahas mengenai karakteristik hukum. Karakteristik hukum yang pertama yaitu hukum berbentuk peraturan. Jadi hukum adalah peraturan, bukan sebuah kalimat, sebuah perintah, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum bersifat memaksa dan mengikat. Sejak awal kita sudah membahas mengenai hukum bersifat memaksa dan mengikat, hingga yang ketiga karakteristiknya adalah tidak untuk dilanggar. Dan terakhir, hukum itu berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Jadi tidak semua hukum itu berbentuknya ditulis di kertas atau lain sebagainya, tapi ada juga hukum yang tidak tertulis, karena pada dasarnya hukum diciptakan dari yang hukum alam, jadi tidak tertulis, namun bisa disebut sebagai hukum atau peraturan. Setelah kita membahas mengenai hukum, kita akan membahas mengenai moral dan moralitas. Jadi keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Dalam pengertian ini, para ahli sudah mendefinisikan masing-masing dan memiliki makna yang berbeda-beda. Moral adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, peraturan yang ada di diri kita yang berasal dari nurani atau kebiasaan sekitar atau adat istiadat sekitar. Sedangkan moralitas adalah peraturan moral yang menegaskan baik dan buruknya, perbuatan baik dan buruknya seperti apa. Jadi itu adalah pengertian dari moral dan moralitas. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari moral dan moralitas, yaitu menjamin sebuah martabat kehidupan manusia dan mengatur kehidupan manusia dalam kesehariannya. Setiap wilayah memiliki adat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan dalam hal itu moral kita harus disesuaikan dengan di mana kita bertempat sekarang, di mana kita berada sekarang. Karena setiap wilayah memiliki peraturan yang berbeda. Dan apabila kita menegakkan sebuah kebaikan, melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan dianggap menjadi orang yang bermoral. Namun, bila sebaliknya kita malah melaksanakan sesuatu yang tidak pantas atau melanggar sebuah peraturan, kita akan dianggap sebagai individu yang tidak bermoral. Banyak sekali tujuan-tujuan moral yang didefinisikan oleh para ahli, dan paling utama adalah moral itu begitu penting bagi kehidupan sehari-hari yang harus kita tegakkan dan disesuaikan di mana kita sedang berada sekarang. Selain tujuan moral, kita akan membahas mengenai unsur moral. Jadi unsur-unsur moralitas itu yang pertama
jujur, kita harus menjadi orang yang jujur dan berani mengungkapkan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah berani, kita harus berani bertanggung jawab, berani mengatakan sebuah kejujuran, berani menegakkan sebuah kebenaran. Unsur moral selanjutnya adalah berperilaku adil. Jadi menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Contohnya, seorang ayah memiliki 2 anak yang sedang menempuh kuliah dan satunya menempuh sekolah dasar. Yang menempuh kuliah diberi uang saku sebesar 100.000. Yang sekolah dasar diberi uang saku sebesar 25.000. Itu adalah sebuah keadilan. Adil itu menempatkan sesuatu kepada tempatnya, bukan menyetarakan segala sesuatu. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik moralitas. Jadi karakteristik moralitas adalah sebuah etika, sebuah kebiasaan, sebuah adat istiadat yang harus kita taati, yang harus kita jalani tanpa ada pelanggaran. Apabila dilanggar, moralitas itu akan memberikan sebuah sanksi, namun sanksinya tidak secara fisik atau peraturan, namun secara batiniah, secara nurani, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan moralitas dan hukum. Jadi, keduanya memiliki hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Meskipun ada beberapa yang berbeda, hukum adalah peraturan yang mengatur sebuah negara, sedangkan moralitas peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari lebih condong ke sebuah individu. Keduanya harus kita posisikan secara seimbang, dikarenakan apabila tidak seimbang, maka sebuah negara akan mendapatkan banyak hambatan dalam kemajuannya. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran moral, pelanggaran-pelanggaran hukum. Keduanya begitu sangat penting dan berkaitan, hingga ada pepatah yang mengatakan bahwa tanpa hukum, moralitas hanya sebagai angan-angan. Karena biasanya moralitas juga berpedoman pada hukum. Dan sebaliknya, tanpa moralitas, hukum hanya sebagai omong kosong atau tempat yang hampa. Kosong karena apabila dari dasarnya saja tidak memiliki moralitas, hukum hanya sebagai formalitas yang tidak akan dilaksanakan. Setelah kita membahas secara lebih detail, menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan yang mengatur sebuah negara dan moralitas adalah peraturan yang lebih condong ke sebuah individu. Keduanya harus kita posisikan secara seimbang karena memiliki karakteristik dan hubungan yang sangat kuat untuk sebuah negara. Jadi, kita harus mengikuti peraturan dan moralitas yang berlaku di tempat kita seperti apa. Jangan pernah dilanggar, karena sebuah pelanggaran hanya akan menimbulkan banyak masalah dan kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai hubungan hukum dan moralitas yang jelas-jelas begitu berkaitan dalam sebuah negara dan tidak boleh dilanggar. Keduanya tidak boleh dilanggar, harus kita taati, harus kita jalani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.